Jumpa lagi ya dengan Jokai Jongnau Kaya coy. Jadi tadi malam Indonesia sudah melakoni laga yang penuh drama coy, ya kan, melawan Korea Selatan. Jadi tadi malam itu pertandingannya sangat seru sekali coy. Jadi rugi yang tidak nonton ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit aja pertandingannya, ceritakan, tapi nggak usah detail-detail coy ya. Pokoknya Indonesia menurunkan skuad terbaiknya waktu itu coy ya. Ada Nathan Jo juga yang memang baru datang lagi ya. Dari Belanda berduet dengan Ivar Jenner di tengah coy. Jadi kita di awal-awal laga itu sempat kebobolan pertama coy ya. Nah, dari tendangan corner langsung ditendang oleh pemain Korea, namanya saya lupa. Tapi Hernando Ari sepertinya kurang siap coy, jadi kita gol. Tapi untung dan alhamdulillah sekali coy, golnya dianulir karena pemain Korea berdasarkan VAR ternyata terbukti offside, jadi golnya dianulir. Masih 0-0 coy, saya lupa menit keberapa. Dan terus selanjutnya kita berhasil mencetak gol pertama lewat tendangan kaki kanan Rafael Struijk yang sangat cantik sekali. Gol melengkung coy ke sudut kiri kanan, ke sudut kiri atas gawang Korea coy. Kipernya nggak bisa menangkap coy, bahkan udah terbang sekalipun nggak bisa. Kita unggul 1-0 coy. Setelah itu ya, jadi Korea berhasil mendapatkan peluang coy dari crossing dari sebelah kanan ke pemain yang berada di tengah lapangan. Pemain itu berhasil menyambut bolanya coy dan reflektif ya, deflektif. Jadi memantul kena wajahnya Komang Teguh coy. Jadi selama ini Komang Teguh berhasil mencetak gol ke gawang lawan, kali ini Komang Teguh berhasil mencetak gol ke gawang sendiri dan berhasil menyamakan kedudukan Korea menjadi 1-1 coy. Tapi untungnya Rafael Struijk lagi-lagi berhasil mencetak gol ya dari umpan lambung yang sangat jauh. Berhasil dia kicuh ya, terkecoh lah pemain Korea dan berhasil mencetakkan gol kedua. Sejujurnya ya, menurut saya laga tadi malam itu seharusnya Indonesia bisa menang telak coy ya kan. Ada dua peluang lagi dari Rafael Struijk yang berhasil digagalkan oleh kiper Korea, ataupun Rafael Struijk-nya yang menendang tidak tepat jalur gawang ya coy. Terus ada Marcelino Ferdinand ya. Dia memang permainannya bagus coy. Cuman menurut saya pribadi tadi malam dia bermain sangat pengen mencetak gol sendiri coy. Jadi dia tidak bermain kolektif ya. Ada dua peluang yang sangat bagus, tidak berhasil dia cetak menjadi gol. Ada satu peluang yang seharusnya dia oper kepada Witan coy, tapi tidak berhasil ya. Malah ditendang ke sisi kiri gawang Korea dan hanya menghasilkan tendangan kiper ya. Aduh, sayang sekali coy. Setelah kita memimpin 2-1 akhirnya di menit 80-an kalau saya nggak salah coy. Menit 83 Korea berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 coy. Lewat serangan balik yang sangat cantik sih, kita akui ya. Tendangan Korea, pemain Korea melesat ke kanan bawah gawang Hernando Ari. Ya tidak terjangkau oleh Hernando Ari dan skor berhasil disamakan menjadi 2-2 sampai akhir laga coy. Dan setelah itu diikuti dengan dua kali perpanjangan waktu 15 menit coy. Masih 2-2 juga. Dan dilanjutkan dengan tendangan penalti coy. Adu penalti yang sampai menghabiskan semua pemain coy. Jadi itu saya jelaskan sedikit, lupa saya coy. Ternyata ada kartu merah yang diterima oleh pemain Korea ya. Saya lupa namanya, dia posisi penyerang. Karena dia menginjak kakinya Justin Hapner coy. Jadi langsung diberi kartu merah oleh wasit. Otomatis Korea hanya bermain dengan 10 orang. Nah, setelah Korea bermain dengan 10 orang, maka tendangan penaltinya harus sama ya. Jadi 10 orang melawan 10 orang. Dan di terakhir itu kiper menendang sesama kiper dan masih gol. Pemain Indonesia yang tidak berhasil mencetak gol adalah Arkan Fikri ya, penendang ke-6. Tapi di sini nilai plusnya ada bagi Hernando Ari karena dia bisa menghalau ya dua tendangan penalti dari pemain Korea. Yang terakhir dia sampai selebrasi coy. Nah, selebrasi yang sangat mengintimidasi sekali coy. Ya, itu sungguh menarik. Dan di akhir ya coy, di akhir tendangan penalti atau lebih tepatnya
tendangan ke-12 coy. Pratama Arhan sekali lagi menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia dengan berhasil mencetak penalti untuk yang kedua kalinya coy. Jadi Pratama Arhan menendang 2 kali dan berhasil kedua-duanya gol. Dan yang terakhir sungguh sangat dramatis sekali ya, membuat timnas kita melaju ke semifinal coy. Ya kan, nanti kita akan menghadapi antara Arab Saudi dan Uzbekistan ya. Akhirnya Indonesia melaju ke semifinal, tapi di satu sisi Sintayong terlihat ya kalau dalam hati dia sedih ya, karena negara tanah airnya berhasil kita kalahkan coy oleh tim debutan kuda hitam underdog yang tidak sangat diandalkan, timnas Indonesia U23 coy. Nah, dan ternyata di akhir laga ada konferensi pers ya. Nah, ini dia yang dikatakan oleh Sintayong kepada timnas Korea ya. Nah, kita salut dan respect coy untuk Sintayong. 네, 일단 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에릭 회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤잠을 설치면서 응원해주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. 네, 저는 사실 지금 옆에 있는 난도도 있지만 이도랑 윗당 아란 제하고 지금 거의 4년을 동고동락하는 우리 진짜 선수들이고 이런 선수들을 제가 워낙 잘 파악하고 있고 잘 알고 있기 때문에 우리 선수들한테 동기부여만 잘 만들어주면 진짜 좋은 성적 낸다. 저는 우리 선수들한테 우리가 우승을 못한다고 얘기할 수도 없다. 나는 분명히 결승까지 갈 수 있다. 그러니까 믿고 따라가라 했던 부분, 그러니까 선수들한테 자신감을 계속 심어줬던 부분이 지금 우리 선수들이 너무 잘해주고 있다. 4강까지 올 수 있었다 보시면 되겠습니다. Nah, oke teman-teman, jadi kita harus menunggu pertandingan antara Arab Saudi dan Uzbekistan untuk mengetahui siapa lawan kita selanjutnya di babak semifinal coy. Jadi kalau di semifinal nanti kita berhasil menang, otomatis kita akan lolos ke final dan langsung ke Olimpiade Paris coy. Dan kalau kita kalah kita masih harus melakoni laga ketiga. Kalau kita juara 3 kita lanjut ke Paris ya Olimpiade. Kalau kalah kita akan melawan negara dari Afrika, kalau nggak salah negara Guinea ya coy, yang menjadi juara keempat di Piala Afrika. Nah itu lawan kita. Kalau kita menang baru kita lolos ke Olimpiade coy, karena hanya 4 tim yang bisa lolos dari Asia kalaupun kita menang ya. Nah oke. Pokoknya intinya saya semangat terus ya, saya optimis nih coy. Kalau Korea aja bisa kita hadapi coy dengan permainan yang cantik seperti tadi malam, walaupun menurut saya kalau kita bandingkan dengan melawan Jordan agak kurang ya coy, tapi nggak apa-apa. Ini Korea coy, Korea Selatan yang sudah 9 kali lolos Olimpiade berturut-turut, bahkan 15 kali pertandingan belum pernah kalah selama Piala Asia ini, belum pernah kebobolan, berhasil dibobol 2 kali oleh Rafael Strike. Sungguh ya, Rafael Strike tadi malam menunjukkan kelasnya sebagai seorang predator di kotak penalti Korea Selatan coy. Nah, ada 3 pemain yang saya soroti menarik tadi malam yang menampilkan performa terbaik ya. Masih Rizky Ridho, Hernando Ari dan juga Rafael Strike. Marcelino menurut saya tadi malam bermain bagus tapi kurang optimal aja, banyak membuang sia-sia ya peluang mencetak gol kita. Dan Hernando Ari sebagai seorang kiper mungkin di menit-menit awal kurang optimal coy. Nah tapi di sepakan penalti oke, lumayan dia berhasil menahan 2 penalti Korea ya. Jadi kalau saya lihat tadi malam sepertinya Hernando Ari ini gampang ataupun bisa menangkis bola yang berada sebelah kirinya coy. Tapi kalau penendang penalti ke sebelah kanan kayaknya sepertinya dia agak sulit coy, tidak pernah berhasil ya coy. Tapi kalau penendangnya menendang ke arah sebelah kiri gawang, sepertinya dia bisa menangkapnya coy atau menghalaunya.
Itu aja ya.